Hari ini kita akan membahas Bitcoin yang saat ini diperdagangkan sedikit di atas 77.000 dolar. Dan ada banyak hal yang bisa diceritakan sebelum kita beralih ke grafiknya. Nah, pertama-tama, Bitcoin minggu ini mencetak beberapa rekor sekaligus. Ia memulai kenaikannya pada tanggal 17 Agustus, tetapi pergerakan impulsif utamanya terjadi pada tanggal 19 Agustus. Dan menurut data dari sumber CoinGlass yang telah mencatat statistik sejak tahun 2021, pada tanggal 19 Agustus terjadi likuidasi harian terbesar untuk posisi short dalam sejarah pengamatan. Posisi senilai 2,7 miliar dolar telah dilikuidasi. Tentu saja ini adalah posisi short. Selain itu, ada juga rekor untuk likuidasi per jam. Hanya dalam 1 jam pertama pergerakan ini, posisi short senilai 1 miliar dolar telah dilikuidasi. Menjelang akhir minggu, pada hari Jumat, volume ini telah meningkat, menurut data Bloomberg menjadi 4 miliar dolar. Dan di sini kita perlu mengingat kembali siapa yang mengendalikan pasar. Banyak kantor berita menjelaskan kenaikan ini dengan fakta bahwa pemerintah Amerika yang diwakili oleh Donald Trump mengumumkan pembelian kembali obligasi pemerintah. Artinya, imbal hasil obligasi yang disebut treasuries menjadi lebih rendah dan uang berpindah dari pasar bebas risiko, yang sebenarnya merupakan instrumen keuangan bebas risiko karena imbal hasil dan pelunasannya dijamin oleh negara. Jadi, uang dari pasar bebas risiko mulai mengalir ke pasar instrumen keuangan berisiko. Hal yang mungkin dalam arti tertentu memang benar, namun sebenarnya alasan utama dari kenaikan ini sama sekali berbeda. Dan alasan itu justru terletak pada likuidasi-likuidasi ini. Artinya di pasar telah menumpuk sejumlah besar bear dengan posisi short mereka, dan akibatnya pasar bergerak ke arah hambatan terkecil. Artinya, likuidasi posisi short ditutup dengan pembelian dan secara otomatis mendorong harga semakin tinggi. Artinya para pelaku short selling sebenarnya justru yang mendorong kenaikan ini. Dan para pelaku short selling, seperti yang bisa kita lihat, jumlahnya lebih dari cukup. Dan dengan demikian, pertanyaannya di sini bukanlah apakah Trump mengendalikan pasar atau tidak. Dia sekali lagi bertindak sebagai katalisator, hanya dengan mendorong dan memperkuat pergerakan yang memang sudah diperkirakan di pasar sejak awal. Saya ingin mengingatkan bahwa ulasan saya sebelumnya mengenai Bitcoin justru menegaskan fakta bahwa secara teknis Bitcoin telah berbalik arah ke atas dan mengarah ke area 69 hingga 82 ribu dolar, di mana angka 82 ribu tampak sebagai nilai yang cukup diperdebatkan, namun bagaimanapun ia sudah mencapai nilai 79,5 ribu dolar. Dan harus dikatakan bahwa ini adalah pertumbuhan 5 hari terbaik Bitcoin sejak tahun 2023. Jika Bitcoin menutup minggu ini di atas 76.700 dolar, maka ini akan menjadi minggu terbaik dalam 3 tahun terakhir. Dan pada puncaknya di angka 79.500 dolar, Bitcoin menunjukkan hasil terbaik dalam 5 tahun terakhir. Saya juga ingin menarik perhatian bahwa pertumbuhan 27% telah berubah menjadi 22% karena terjadi koreksi dan tidak bisa dikatakan bahwa koreksi tersebut cukup untuk kenaikan yang begitu pesat. Namun saya katakan langsung bahwa dengan lonjakan ke atas yang begitu kuat, biasanya pergerakan tidak berakhir begitu saja. Artinya, arah tren kemungkinan besar sudah ditentukan untuk jangka waktu yang cukup lama atau setidaknya untuk jangka menengah. Jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa Bitcoin bisa naik tidak hanya ke 82 ribu dolar yang kita bicarakan di ulasan sebelumnya, tetapi bisa juga bergerak lebih tinggi lagi di atas 100 ribu. Atau mungkin bahkan mencapai level tertinggi tahunan yang baru. Namun, mari kita analisis grafiknya dan lihat prospek apa yang dimiliki Bitcoin. Di depan kita adalah grafik candle harian. Di sini Anda melihat pertumbuhan 27%, tepatnya 26,69%. Candle-candle besar tanpa koreksi ini mengisyaratkan bahwa Bitcoin sepertinya bisa bergerak menuju rata-rata terdekat, yaitu rata-rata 200 hari, di kisaran 69.000. Sebenarnya tidak dilarang, tapi secara formal tidak ada satupun alasan untuk membuka posisi short pada Bitcoin. Saya saat ini hanya akan fokus pada posisi long setelah kita melihat koreksi, baik itu ke tengah candle hijau besar atau ke dasarnya.
Tengah candle sebenarnya sudah tercapai hari ini, yaitu di kisaran $75.700 dan pada prinsipnya kita bisa mencoba membuka posisi long dengan stop loss di bawah level terendah hari ini. Nah, dasar candle itu posisinya jauh lebih rendah. Di sini juga sangat penting untuk memasang stop loss, tetapi bukan saat mencapai level $73.027, melainkan setelah kita melihat reaksi terhadap level tersebut jika kita memang melihat level itu dalam waktu dekat. Jadi saya cenderung berpendapat bahwa kita akan melihat kelanjutan kenaikan. Dan jika Anda belum mengambil posisi long, maka pertanyaan kuncinya adalah di mana harus masuk ke posisi long tersebut. Namun, level-level terdekat sudah saya sebutkan tadi. Artinya, ada peluang bahwa Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya dari level saat ini, dan target teknis terdekatnya adalah lingkaran ini, tempat kita membuat garis putus-putus tren turun. Masuk akal untuk mengujinya, tetapi dengan pergerakan sekuat ini, koreksi yang begitu dalam sepertinya tidak akan terjadi. Namun, sekali lagi saya katakan bahwa jika kita melihat penurunan ke 73.000, jangan langsung membuka posisi long. Kita perlu menunggu reaksi terhadap level ini, melihat pola bullish engulfing pada candle 4 jam di area ini, dan baru di sanalah kita mengambil posisi long dengan stop loss di bawah candle yang membentuk pola engulfing tersebut. Jadi zona target terdekat untuk kenaikan Bitcoin adalah $82.200. Kita sudah membicarakannya. Jika Bitcoin menembusnya, maka target selanjutnya adalah $84.739. Perhatikan, ini adalah titik di mana Bitcoin sebenarnya memulai gelombang penurunan dalam berikutnya. Sekarang kita hapus semua tanda analisis teknikal tersebut. Saya sudah menunjukkan kepada Anda level-level di mana Anda bisa mencoba membuka posisi long dan kondisi di mana posisi tersebut bisa dibuka. Dan pastikan untuk selalu melakukannya dengan stop loss. Sekarang kita hapus semuanya dan beralih ke grafik candle bulanan. Apa yang kita lihat di sini? Gambaran yang cukup menarik dan berada di ambang batas. Saya ingatkan bahwa di ulasan sebelumnya saya mengatakan bahwa Bitcoin jelas memiliki gambaran short pada candle bulanan dan harus dikatakan bahwa saat ini belum ada yang berubah. Artinya, ya, Bitcoin saat ini sedang menelan penurunan selama 2 bulan sekaligus, yaitu candle bulan Mei dan Juni, tetapi masih ada sekitar 1 minggu lagi sampai akhir bulan. Dan ini berarti jika Bitcoin pada candle saat ini mengalami koreksi dan ditutup di bawah $73.674, dan ini sangat mungkin terjadi untuk membuat situasi di grafik menjadi sangat tidak jelas. Jadi, jika ia terkoreksi turun dan ditutup di bawah level tersebut, maka kita harus berpikir sangat keras. Ini adalah koreksi batas dengan penurunan lanjutan, ya, dengan kemungkinan pembaruan level tertinggi di bulan September. Tetapi sekali lagi dengan peluang bahwa kita akan mendapatkan pergerakan turun yang sangat dalam, karena dalam skenario seperti itu candle bulan Juni tidak akan tertelan. Atau kita akan mendapatkan kelanjutan kenaikan, tetapi tanpa peluang untuk titik masuk, sama seperti tidak ada peluang untuk titik masuk pada tanggal 19 Juni. Mari kita kembali ke candle harian, saya akan mendemonstrasikannya kepada Anda pada grafik yang bersih. Pada candle harian, saya telah menandai level yang sangat penting untuk Anda, bukan? Di level itulah koreksi berakhir, ya. Setelah penurunan tajam ada titik terendah baru dan pengujian level ini dengan penembusan palsu, complex breakout. Saya katakan, begitu kita melihat penutupan candle harian apapun di atas level ini, itu adalah sinyal beli, long. Namun perhatikan, memang begitulah yang terjadi. Tapi lihatlah betapa besarnya lonjakan yang terjadi melewati level ini. $66.328, dan itu terjadi tepat pada tanggal 19 Agustus. Artinya, sebenarnya Anda punya hak untuk membuka posisi beli, long. Kita ditutup di atas semua moving average, tetapi secara teknis Anda seharusnya menempatkan stop loss di bawah titik terendah hari itu, yang berarti stop loss Anda seharusnya berada di level $64.000 dengan titik masuk di 69.000. Artinya, ukuran stop loss-nya adalah $5.000, yang berarti penurunan sebesar 7%, ya, itu cukup besar, dan titik masuknya menjadi kurang ideal. Jadi mereka tidak memberikan kesempatan untuk masuk. Dan sekarang, kembali ke grafik candle bulanan, kita bisa mendapatkan gambaran yang persis sama. Artinya, level kunci saat ini adalah ini, yaitu apakah candle bulan Juni tertelan engulfing atau tidak.
Dan jika kita ditutup tepat di bawah level ini, maka akan sulit untuk dipahami apakah kita akan menembusnya atau tidak. Tetapi ketika kita menembusnya, jika itu terjadi, maka penembusannya mungkin ya kira-kira sebesar ini, Anda mengerti? Dan Anda tidak akan diberikan titik masuk lagi. Ya, dari sudut pandang candle bulanan. Meskipun demikian, di sini dan saat ini, candle bulanan mengisyaratkan adanya kenaikan. Dan jika kita berasumsi bahwa Bitcoin akan menutup bulan ini di kisaran tersebut, ya maksudnya 77.000 dolar atau sedikit lebih tinggi, maka level teknis kenaikan berikutnya adalah tentu saja candle ini, yaitu 87.648 dolar. Meskipun sebenarnya saya akan mengubahnya ke level seperti ini ya. Karena di sini perhatikan kita mengalami akhir dari koreksi dan pertumbuhan lebih lanjut. Dan di sini sekali lagi, dari level inilah penurunan dimulai. Jadi, ya, 82.550 dolar. Entah kenapa saya berpikir bahwa kita akan melihat level ini dengan probabilitas yang tinggi. Dan sekali lagi, saya hanya berasumsi bahwa agar tidak memperjelas situasi di grafik dan tidak memberikan pemahaman yang jelas apakah Bitcoin akan naik atau turun, kita akan menutup bulan di bawah level 73.674 dolar. Ya, menurut saya, dan seringkali hal ini terjadi, harga akan dibawa ke sini dan di suatu tempat di sini sedikit lebih rendah, kita akan menutupnya. Jadi, ya, sepertinya ada kenaikan, tetapi tanpa menelan candle bulan Juni, dan silakan menebak-nebak. Namun, penutupan seperti itu pun akan mengasumsikan pembaruan level tertinggi bulan Agustus di bulan September, dan ini berarti bahwa pembaruan level tertinggi tersebut kemungkinan besar akan mencapai nilai 82.550 dolar. Dan jika kita sudah ditutup di atas level ini, ya misalnya di bulan September, meskipun siapa yang tahu mungkin saja ini terjadi di bulan Agustus, maka kita berbicara tentang kenaikan yang lebih tinggi dan berpotensi ini bahkan bisa mencapai 102.000 dolar. Pada prinsipnya kita bisa mengakhiri sampai di sini. Namun, ulasan ini tidak akan lengkap jika kita tidak melihat candle mingguan. Dan candle mingguan, omong-omong, menunjukkan kelanjutan pertumbuhan. Mengapa? Karena di sini rata-rata 50 minggu sudah berada sangat dekat di kisaran 82.000 dolar yang sama. Dan logikanya, karena kita sudah naik begitu tajam dan cepat, kita perlu menguji rata-rata 100 minggu dan itu sudah hampir 89.000 dolar. Jadi, saya condong ke arah kelanjutan kenaikan, tetapi sangat penting untuk melihat bahwa minggu ini akan menelan pertama-tama candle penurunan ini dan sebaiknya yang ini juga ya setidaknya ditutup di atas 73.675 dolar. Ini akan mengindikasikan pergerakan lebih lanjut ke area rata-rata 50 minggu, serta level tertinggi penutupan candle dari 4 Mei di 82.210 dolar, dan berpotensi bahkan hingga 89.000. Kita akan mempertimbangkan hal ini setelah penutupan pertama minggu ini dan kedua candle bulan Agustus. Ikuti terus ulasan-ulasan saya, berlanggananlah ke saluran ini, dan tinggalkan komentar Anda. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa seluruh aktivitas trading dan analisis saya dilakukan di platform QuantFury, di mana Anda tidak perlu membayar komisi atau biaya apapun. Menurut pendapat saya, ini adalah platform terbaik untuk trading. Saya merekomendasikannya kepada Anda. Kode QR ada di layar. Kunjungi situs web melalui tautan tersebut, Anda bisa trading langsung dari komputer. Sampai jumpa.